Salam kerahiman. Hari ini kita akan bahas dari 908. Hari ini 20 April ya, tinggal 10 hari lagi. Kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 908. Oh Yesus, betapa sedihnya hatiku menyaksikan orang-orang berdosa yang malang. Yesus, berilah mereka tobat dan penyesalan. Ingatlah akan sengsaramu yang pedih itu. Aku mengenal kerahimanmu yang tak terbatas, dan aku tidak tahan bahwa suatu jiwa yang telah kau tebus dengan harga yang begitu mahal akan binasa. Yesus, berikan kepadaku jiwa orang-orang berdosa. Biarlah kerahimanmu beristirahat dalam diri mereka. Ambillah segala sesuatu yang ada padaku, tetapi berikanlah jiwa-jiwa itu kepadaku. Aku ingin menjadi hosti kurban bagi orang-orang berdosa. Biarlah kulit tubuhku menyembunyikan persembahanku ini, sebab hatimu yang maha kuasa juga bersembunyi di dalam hosti, padahal engkau adalah kurban yang hidup. Ubahlah aku menjadi dirimu sendiri, oh Yesus, sehingga aku dapat menjadi kurban yang hidup dan menyenangkan bagimu. Setiap saat aku ingin memberikan penyilihan bagi orang-orang berdosa yang malang itu. Kurban yang dipersembahkan oleh rohku tersembunyi di balik selubung tubuhku. Mata insan tidak dapat menangkapnya, dan karena itulah kurbanku murni dan menyenangkan engkau. Oh pencipta dan Bapakku yang maha rahim, aku berharap kepadamu karena engkau adalah sang kebaikan. Hai jiwa-jiwa, jangan takut akan Allah, tetapi andalkanlah Dia, karena Ia baik, dan kerahimannya berlangsung selama-lamanya. 908 kita juga masih tetap bahas tentang trust ya, tentang percaya. Dikatakan oleh Suster Faustina, oh Yesusku, betapa sedihnya hatiku menyaksikan orang-orang berdosa yang malang. Ada kepedulian, ada kasih dari Suster Faustina untuk orang-orang berdosa yang malang. Bagaimana dengan kita? Kalau ada orang yang berdosa di sekitar kita, apakah kita masa bodoh? Atau malah ngomongin dia karena dia berdosa? Atau malah ikut menghukum, ikut menghakimi? Apa yang dilakukan? Dari devosi kerahiman kita tahu, kita perlu peduli justru pada orang-orang yang berdosa. Karena Yesus juga datang untuk orang berdosa. Oleh sebab itu wajar kalau Suster Faustina bilang dia sedih lihat orang berdosa. Orang yang korupsi, bahkan orang-orang yang berdosa yang malang itu adalah orang yang tahu dia berdosa tapi tetap berbuat dosa. Ada seorang ibu ya, dia sharing sama saya, dia bilang, saya berdosa Bu, karena sekarang saya hidup dengan suami orang lain. Ya saya bilang kalau ibu sudah tahu ibu berdosa, ibu berbalik kepada Tuhan, ibu bertobat, ibu tidak lakukan lagi kesalahan itu. Nggak bisa Bu, saya tahu saya berdosa tapi saya nggak bisa melepaskan dosa saya ini. Itulah pendosa yang malang. Karena yang dia lihat hanya hidup di dunia ini. Saya hidup di dunia, saya harus punya suami walaupun itu suami orang lain. Saya nggak peduli si istrinya sakit hati, saya nggak peduli anak daripada si bapak ini mungkin juga sengsara karena penghasilannya mungkin harus dibagi dua. Dan banyak hal-hal lain, tapi dia nggak peduli, dia hanya cinta diri. Pokoknya saya harus dapat orang laki itu. Kalau saya nggak dapat dia, saya nggak bisa hidup. Pertanyaan besarnya betul nggak? Atau memang hanya memanjakan diri aja bahwa dia harus punya suami, harus punya seorang laki-laki di rumahnya ya. Mari kita berdoa buat mereka-mereka yang pendosa-pendosa yang malang. Itulah pendosa yang malang, tahu salah tapi berdosa terus, atau ada keterikatan ya, ada keterikatan. Rasanya ingin melakukan itu terus. Ada juga orang yang bilang,
nggak apa-apa lah, sekarang berdosa dulu. Allah itu kan Maha Rahim. Nanti kalau saya sudah tua, saya sudah sakit, nanti saya datang pada Tuhan, saya bertobat kan karena kerahiman Tuhan, maka Tuhan pasti ampuni dosa saya. Sepicik itu pikirannya ya. Pertama, iya kalau ada kesempatan. Kalau nggak ada kesempatan, tiba-tiba mati tanpa persiapan. Begitu banyak orang yang sakit dalam masa COVID ini, dia meninggal tanpa mungkin pertobatan, tanpa dia sadar bahwa dia akan mati. Itu yang paling bahaya kan? Dia nggak sadar bahwa dia akan mati. Nah, orang-orang seperti ini alangkah menderitanya ya, sebetulnya alangkah kasihannya dia. Karena dia menganggap remeh, menyalahgunakan kerahimannya Tuhan. Kalau kita tahu itu berdosa dan kita tetap berbuat dosa, kesalahannya malah menjadi bertumpuk-tumpuk. Nanti kalau sampai suatu hari dia meninggal, mungkin dia sempat berdoa pada Tuhan, bertobat. Tapi akibat dari dosa-dosanya itu, dia harus selesaikan di purgatorium. Dan kita juga sudah dengar banyak hal ya, banyak sharing, banyak cerita apa yang terjadi di purgatorium. Mungkin dia belum merasakan hal itu, tapi kalau betul-betul dia di saat sekarat menjelang ajal, ketakutannya luar biasa karena dia akan ada di mana? Seperti dalam Alkitab ada, Yesus bilang, siapa kamu? Saya nggak kenal kamu. Saya loh yang mewartakan kerahiman Tuhan, yang berbicara tentang Tuhan. Saya yang terus-menerus mewartakan tentang Tuhan. Yesus bilang, saya nggak kenal. Apa yang terjadi kalau terjadi hal seperti itu? Yesus, berilah mereka tobat dan penyesalan. Ingatlah akan sengsaramu yang pedih. Jadi kita sebagai manusia yang masih hidup di dunia ini, yang peduli, mari kita yang berdoa buat mereka, minta pada Tuhan Yesus supaya mereka bertobat. Supaya mereka menyesal atas segala dosa-dosanya. Karena memang Yesus datang ke dunia, Yesus menderita, Yesus wafat di salib untuk orang-orang berdosa tersebut. Aku mengenal kerahimanmu yang tak terbatas, dan aku tidak tahan bahwa suatu jiwa yang telah kau tebus dengan harga begitu mahal akan binasa. Nah, buat yang terus menerus melakukan dosa, yang keenakan dengan dosa, yang ada keterikatan dengan dosa, ingat, Yesus sudah berkorban buat Bapak Ibu. Yesus sudah berkorban buat kita semua. Kita sudah ditebus semuanya oleh Tuhan. Dengan tebusan yang begitu mahal. Dengan Yesus sebagai anak Allah mengorbankan hidupnya, wafat di kayu salib. Pengorbanan Yesus itu luar biasa. Apakah akan kita sia-siakan aja? Masa bodoh. Yesus, nah ini step berikutnya dari Suster Faustina. Dia tidak hanya stop sampai di sana, tapi dia punya langkah lebih lanjut. Yesus, berikanlah padaku jiwa orang-orang berdosa. Dia justru minta pada Yesus, berikanlah jiwa-jiwa orang berdosa kepadaku. Bagaimana dengan kita? Kita kan malahan, Tuhan kalau bisa lingkungan saya enak, comfortable, orang-orangnya semua baik, orang-orang berdosa, orang yang jahat, orang yang menipu jauh-jauh dari saya. Sebaliknya juga kalau dalam komunitas ketemu yang mungkin merongrong, mungkin mencuri, mungkin egois, mungkin mau menang sendiri, Tuhan saya nggak mau lah komunitas seperti ini, saya mau cari komunitas yang menikmati surga setiap hari. Beda ya, beda dengan Suster Faustina. Dia justru minta jiwa orang-orang berdosa dan biarlah kerahimanmu beristirahat di dalam mereka. Jadi Suster Faustina minta jiwa orang-orang berdosa, dia mau berdoa buat mereka semua supaya mereka bertobat dan menyesal, dan mereka juga mengalami kerahiman Tuhan. Ada step berikut lagi dari Suster Faustina. Ambillah segala sesuatu yang ada padaku, tapi berikanlah jiwa-jiwa itu kepadaku. Jadi kayak barter ya. Apa yang dipunyai oleh Suster Faustina, dia mau kasih pada Tuhan. Dia persembahkan pada Tuhan, dan sebagai tukarannya dia minta jiwa orang-orang berdosa.
Aku ingin menjadi hosti kurban bagi orang-orang berdosa. Dia mau menderita untuk orang berdosa. Kita nggak usah terlalu jauh ya, seperti Suster Faustina. Mungkin kita step awalnya adalah di dalam keluarga kita sendiri. Ada yang menyakiti kita, ada yang menyusahkan kita, ada yang menipu kita. Mari kita peduli pada mereka. Berdoa buat mereka supaya mereka bertobat. Biarlah kulit tubuhku menyembunyikan persembahanku ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Suster Faustina bukan untuk dipamerkan, bukan untuk diketahui. Bahkan dia bilang biar ketutup sama kulit badannya dia ya. Jadi nggak ada yang bisa tahu apa penderitaannya Suster Faustina, kesusahannya yang dia terima, yang dia alami demi membela jiwa-jiwa orang berdosa tersebut. Sebab hatimu yang maha kudus juga bersembunyi dalam hosti. Yesus yang anak Allah, dia mau ada diam di dalam hosti, di dalam tabernakel, di dalam sakramen maha kudus untuk supaya kita bisa datang padanya. Kita bisa berdoa, bisa berdialog, bisa menyembah dia. Yesus merendahkan dirinya untuk bisa kita jumpai, kita temui. Ubahlah aku menjadi dirimu sendiri, oh Yesus, sehingga aku dapat menjadi kurban yang hidup dan menyenangkan bagimu. Jadi apa yang dilakukan oleh Suster Faustina bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi hal ini dia lakukan untuk keselamatan orang lain, dan yang terpenting yang menjadi fokusnya adalah menyenangkan Tuhan, menyenangkan Engkau. Segala hal yang dilakukan oleh Suster Faustina adalah untuk menyenangkan Allah. Setiap saat aku ingin memberi penyilihan bagi orang berdosa yang malang itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Suster Faustina ya, kita tahu misalnya dia puasa, pantang, mati raga, berdoa, mengikuti perayaan Ekaristi. Apa aja yang dia lakukan, dia mau persembahkan hal itu untuk menolong, menyelamatkan jiwa orang berdosa. Kurban yang dipersembahkan oleh Rohku tersembunyi di balik selubung tubuhku. Mata insan tidak dapat menangkapnya. Karena itulah kurbanku murni dan menyenangkan Engkau. Banyak dari kita, kalau kita mau melakukan pelayanan, melakukan perbuatan baik atau hal-hal yang ya positif, kita juga kan suka ingin orang lain tahu. Wah, dia berbuat baik. Wah, dia donatur besar. Dia menyumbang, dia berkorban. Mari kita masuk ke tahapannya Suster Faustina. Dia justru minta supaya mata insani orang-orang nggak bisa lihat apa yang dia lakukan, apa yang dia korbankan. Karena dia bilang pengorbanan yang murni, pengorbanan yang dia lakukan itu murni, khusus semata-mata hanya menyenangkan Allah. Biar Allah aja yang tahu, orang lain nggak perlu tahu. Oh Pencipta dan Bapakku yang Maha Rahim, aku berharap kepadamu, karena Engkau adalah Sang Kebaikan. Dia percaya Tuhan itu adalah Sang Kebaikan dan dia hanya berharap pada Tuhan. Hai jiwa-jiwa, jangan takut akan Allah, tapi andalkan Dia, karena Dia baik dan kerahimannya berlangsung selama-lamanya. Itu nasihat Suster Faustina kepada kita semua, kepada jiwa-jiwa. Hai jiwa-jiwa orang berdosa, terutama jiwa pendosa yang malang, andalkan Tuhan. Yesus, Engkau andalanku. Karena apa? Suster Faustina mau katakan bahwa Tuhan itu baik dan kerahimannya berlangsung selama-lamanya, nggak pernah stop. Yesus katakan inilah masa kerahiman. Jadi kebaikan Tuhan, kerahiman Tuhan dapat kita timba terus dalam hidup kita. Mengandalkan Tuhan. Itu untuk hari ini. Kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.